Anda kembali di NTV Today bersama saya Ellen Gracia. Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi arah investasi di Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global, kepastian regulasi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Berbagai kebijakan dan regulasi terus disiapkan pemerintah, termasuk implementasi KUHP baru yang tentu membawa implikasi tersendiri bagi dunia usaha dan juga iklim investasi nasional. Lalu sejauh mana regulasi mampu menjadi pengaman sekaligus pendorong investasi dan bagaimana pelaku usaha sebaiknya memahami perubahan hukum tersebut? Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami Rio Kristiawan selaku Business Law Expert. Pak Rio, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ellen. Kabar baik? Kabar baik. Terima kasih atas waktunya di NTV Today pada siang ini. Senang sekali bisa kembali berdiskusi dengan Pak Rio, dan tentunya di awal tahun 2026 ini kita lihat masih ada perlambatan ekonomi global dan juga ketegangan geopolitik. Sebenarnya kalau kita melihat ini seberapa penting ya Pak kepastian hukum dibandingkan mungkin insentif fiskal yang dipersiapkan oleh pemerintah dalam menarik investasi itu masuk ke Indonesia, khususnya mungkin untuk di tahun 2026 ini? Sebenarnya ada dua hal yang harus dilihat. Yang pertama, kalau terkait dengan faktor geopolitik, itu sifatnya hanya sementara dan sektoral, tidak berpengaruh secara umum. Tetapi kalau regulasi yang berasal dari undang-undang, misalnya tadi di narasi disebutkan berlakunya KUHP baru atau undang-undang, ini dampaknya akan menjadi lebih luas. Karena ini tidak hanya sektoral, tetapi ini multisektoral. Multisektoral, baik. Karena dan sifatnya kalau di Indonesia kan undang-undang itu diganti dan lain sebagainya, itu kan perlu waktu ya. Iya. Perlu dan transisi begitu. Perlu transisi dan langsung berkaitan dengan kita. Kalau faktor geopolitik ini kan berkaitan dengan kepentingan dagang di sektor tertentu. Demikian. Oke, baik. Apalagi kalau kita perhatikan juga dengan situasi kondisi ekonomi global saat ini, investor global juga semakin selektif begitu ya, Pak Rio. Nah, dari perspektif hukum bisnis, apa sih sebetulnya kalau kita perhatikan kekuatan utama Indonesia yang masih relevan di mata investor global saat ini? Sebetulnya kekuatan utama Indonesia itu selain letaknya secara geografis kita cukup strategis, kita itu bisa menjadi hub di antara benua. Yang kedua, sumber dayanya, source-nya banyak. Yang ketiga, cost produksinya masih lebih murah. Secara price kita lebih kompetitif begitu ya Pak? Iya betul, kalau kita bicara COGS masih lebih berpotensi. Tetapi yang menjadi tantangan adalah potensi ini apakah bisa terwujud atau tidak. Karena kan kadang-kadang menjadi persoalan ketika ada hal-hal lain yang menjadi penghambat, misalnya perizinan yang cukup lama gitu ya. Atau misalnya ketidakpastian hukum. Kan dari sudut pandang investasi, persoalan hukum ini dianggap sebagai cost, bukan sebagai modal gitu. Nah, dengan tadi memang kepastian hukum yang memang harus menjadi fokus begitu ya untuk investor-investor, kemudian juga fragmentasi ekonomi global juga kan jadinya membuat investor tuh cenderung melihatnya begini loh Pak, menghindari negara-negara dengan kebijakan yang tidak predictable. Nah, sebetulnya apa risiko terbesar Indonesia jika memang konsistensi regulasi ini tidak begitu bisa dicapai? Kalau kita belajar dari 2-3 tahun yang lalu, jadi begini, 2-3 tahun yang lalu itu IODB kita stagnan di peringkat ease of doing business kita. Kemudahan berusaha kita stagnan di peringkat ke-73. Dari 140 sekian. Bahkan kita tertinggal di bawah Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Yang terjadi saat itu adalah banyak investor-investor berdivestasi ke negara lain. Misalnya mengalihkan investasinya ke Vietnam. Kenapa? Peringkat kemudahan berusaha di Vietnam itu lebih mudah dibanding di Indonesia. Padahal 10-15 tahun yang lalu di Indonesia itu lebih mudah dibanding di Vietnam. Lalu yang berikutnya, kalau kita lihat dari kenapa ease of doing business kita ini bisa sampai peringkat ke 73 dari 140, itu dua elemen yang cukup berkontribusi membuat kita masih terjebak di peringkat itu, karena masalah kepastian hukum dan perizinan.
Sehingga itu yang perlu karena di satu sisi kalau pemerintah memberikan insentif, tetapi perizinan kepastian hukumnya rendah, misalnya soal kepemilikan tanah dan lain sebagainya, tentu ini akan menjadi pertimbangan tersendiri. Tidak menarik lagi insentif yang ditawarkan kemudian dibanding kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Oke, jadi kalau bisa direview ya untuk sekarang ini, sejauh ini apakah regulasi dan kebijakan pemerintah saat ini juga sudah cukup untuk menciptakan ease of doing business di Indonesia? Sebetulnya perlu diimprove lagi. Perlu diimprove lagi. Dasarnya sudah ada, sudah cukup baik, perlu diimprove lagi. Karena kalau mengacu pada aturan ease of doing business kan, pertama tick box-nya, lalu ada atau tidak ada aturan terkait. Kita punya. Tetapi aturan tersebut applicable atau tidak. Nah, kita terjebak pada persoalan applicable atau tidak. Saya punya satu contoh. Dulu ketika Omnibus Law Cipta Kerja dibuat, itu kan jargonnya sebagai game changer. Ya. Tapi kemudian di dalam perjalanannya kita semua tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku secara efektif. Banyak pasal sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian akhirnya hanya UU CK kita ya tidak berdampak banyak pada investasi gitu. Jadi apa upaya yang perlu dilakukan begitu ya Pak Rio menurut kacamata Anda sebagai business law expert dari sisi stabilitas hukum yang agar bisa menjadi keunggulan kompetitif Indonesia dalam menarik investasi global? Menata kembali dengan cara yang mengurangi birokrasi, debirokrasi. Jadi dulu waktu persoalan ini beberapa tahun lalu muncul gagasan sehingga sekarang kalau dikenal namanya OSS, Online Single Submission. Ya. Tujuan perizinan berusaha secara elektronik. Online Single Submission ini kan tujuannya sebetulnya hanya lewat satu pintu untuk mengurus banyak izin. Fungsinya data sharing dan single submission. Tetapi dalam perkembangannya kan OSS ini tidak berfungsi dengan baik. Ya. Ada OSS 1.0, 2.0, dan kemudian OSS dan seterusnya. Buktinya, ternyata persoalan perizinan ini tetap menjadi momok untuk pengusaha. Karena, jadi semangatnya sudah betul, tetapi tinggal diwujudkan. Implementasinya. Tinggal diimplementasikan. Ya masih ada tanda tanya begitu ya Pak Rio ya? Iya, belum dijalankan kalau saya lihat. Kalau semangatnya OSS tadi, single submission, multi data sharing, mudah dalam mengurus perizinan, ya tentu investor akan tertarik dan itu pasti akan mengkoreksi ease of doing business kita. Oke, tapi sebetulnya yang sering dikeluhkan oleh investor, mungkin khususnya investor global dalam berinvestasi di Indonesia itu lebih banyak dari aspek mana, Pak Rio? Sebetulnya selain perizinan dan juga regulasi. Ada 3 klaster kemudian. Yang pertama adalah soal daftar negatif investasi Ya. atau investment list. Jadi ada bidang-bidang strategis yang belum diatur di DNI. Jadi daftar negatif investasi ini adalah daftar bidang-bidang yang boleh dilakukan investasi sebagian atau seluruhnya. Ada bidang strategis, misalnya kalau kita lihat di 2-3 tahun lalu, perdagangan karbon itu sudah disahkan oleh pemerintah. Ya. Tetapi kemudian investasinya menjadi terhambat karena belum masuk ke dalam daftar negatif investasi. Karena sekarang kalau tidak masuk daftar negatif investasi, maka tidak keluar KBLI, akan kemudian mendelay semuanya. Jadi daftar negatif investment kita itu perlu direview kembali. Oke, perlu direview kembali. Karena bisnis kan selalu berkembang. Iya. Hukum itu selalu tertinggal di belakang bisnis. Karena bisnis itu kan berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, pasti lebih maju dibanding hukum. Oke, harus lebih adaptif begitu ya, Betul. Pak Rio. Nah, kemudian penerapan KUHP baru di awal tahun 2026 ini, memang kan kita memandangnya ini mungkin menjadi salah satu momen penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Betul. Dari sudut pandang investor dan juga dari sisi hukum, ini sebetulnya aspek apa yang paling menentukan Pak Rio? Apakah itu memang dari isi regulasinya atau konsistensi dari penerapannya dan juga implementasinya? Kalau saya melihat KUHP baru ini peluang dan tantangan. Dikatakan peluang karena
ada hal-hal yang lebih baik di KUHP baru ini. Ya. Misalnya dalam mewujudkan GCG di perusahaan. Good corporate governance. Di perusahaan, karena Ya. sudah mulai diperkenalkan di KUHP baru ini pidana korporasi. Ya. Kemudian tetapi menjadi satu tantangan ketika dalam pelaksanaannya siapa yang melaksanakan pengawasan, kemudian apa ukurannya, menjadi tidak terkoordinasikan dengan baik. Maka ini akan menjadi sebuah ancaman. Seperti saya kasih satu contoh. Dulu waktu Undang-Undang Perseroan Terbatas dibuat, itu ada maaf, ada pasal namanya CSR, tanggung jawab sosial perusahaan. Ya. CSR ini kan kemudian tidak jelas siapa yang mengawasi pelaksanaan CSR. Sanksinya apa? Ukurannya apa? Sehingga sampai hari ini perdebatan mengenai keterpenuhan syarat CSR di PT ini kan menjadi masih abu-abu. Iya. Ini yang saya tadi sebutkan bisa menjadi ancaman. Semua merasa punya hak untuk mengawasi CSR. Semua punya hak untuk mengklasifikasikan ini sebagai CSR. Nah, khawatirnya kalau KUHP baru, misalnya terkait dengan pidana korporasi, semua punya hak untuk mengawasi ini nanti. Ukurannya juga belum jelas, kan akan menjadi beda satu daerah dengan daerah lain misalnya. Oke, baik Pak Rio, kita akan bahas lebih lengkap lagi Iya. terkait dengan regulasi dalam mengawal investasi di tahun 2026 ini, dan pemirsa, NTV Today akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan NTV Today bersama saya Ellen Gracia. Pemirsa, dialog bersama Rio Kristiawan, Business Law Expert, kita lanjutkan kembali. Pak Rio, kita masih berbicara terkait pemerintah yang baru menerapkan KUHP baru di tahun 2026 ini. Sebetulnya bagaimana memastikan jalannya KUHP baru ini tidak nantinya menimbulkan multitafsir yang justru menciptakan ketidakpastian lagi nih untuk dunia usaha, Pak Rio? Iya, secara teknis kan kemarin pemerintah menerbitkan aturan peralihan penerapan KUHP baru. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah perlu penyamaan persepsi di antara para penegak hukum. Sehingga tidak muncul tadi multitafsir, standar ganda, disparitas. Karena itu kan ketidakpastian itu kan kemudian menimbulkan business interruption. Jadi kenapa perlu legal certainty? Karena tanpa adanya legal certainty, itu kan muncul business interruption. Business interruption itulah yang kemudian paling ditakuti para investor kan. Sehingga KUHP ini bisa dipandang sebagai sebuah peluang, karena bisa menata GCG perusahaan, membantu menata GCG perusahaan. Tetapi ini bisa menjadi sebuah tantangan ketika menimbulkan multitafsir, perbedaan penanganan dan lain sebagainya. Ya, terutama masih juga ada yang beranggapan bahwa regulasi itu yang jadi penghambat investasi, Pak Rio. Nah, Anda melihat sebetulnya bagaimana peran regulasi yang ideal agar nantinya regulasi yang ideal ini bisa menjadi instrumen pengawal kepercayaan investor? Kalau dilihat dari segi hukum investasi, ya, ada satu teori atau satu dogma, itu namanya economic analysis of law. Artinya semua kebijakan harus didasarkan pada tujuan ekonomis. Meskipun kita juga menyadari bahwa tujuan hukum itu tidak semata-mata hanya tujuan ekonomis. Ada kepentingan moral, kepentingan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita align dengan tujuan investasi, artinya hukum yang ada jangan sampai kemudian menghambat peluang investasi. Misalnya perlunya perizinan berkali-kali. Itu kan kemudian menjadi tidak align gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah memangkas aturan-aturan yang kemudian justru memperpanjang rantai birokrasi atau rantai pengurusan izin, atau kemudian justru malah membuka celah untuk tidak terpenuhinya GCG gitu. Misalnya tadi aturan tentang CSR, tidak ada ukurannya. Bagaimana memenuhi itu begitu? Jadi ada implikasi-implikasi yang timbul seperti apa nih Pak dalam konteks tadi good corporate governance dari adanya implementasi KUHP baru nih? Kalau kita bisa menerapkan dengan baik, dengan standar yang baik, perusahaan tentu akan punya
dorongan untuk menerapkan aturan-aturan yang ada di KUHP baru. Karena bagaimanapun itu sudah menjadi hukum. Tentu di perusahaan kan menganggap itu sebagai compliance, sebagai kepatuhan. Nah, itu peluangnya. Tantangannya adalah ketika standar kepatuhan itu menjadi tidak sama, atau justru standarnya itu multitafsir. Jadi yang perlu diperhatikan dari sisi korporasi itu seperti apa? Mungkin rekomendasi Anda. Dari sisi korporasi ya harus align dengan hukum yang ada. Terus kemudian selain itu, ya korporasi tentu kan tujuannya mencari profit. Tetapi kita juga harus update aturan-aturan terbaru, khususnya yang masih sangat baru sekali, KUHP ini, yang baru disahkan. Dan saya lihat sekarang juga masih banyak FGD dan sosialisasi, jadi ya memang perlu harus diikuti untuk mengupdate compliance itu, karena memang ada beberapa hal yang berbeda di KUHP lama dan KUHP baru, seperti contohnya pidana korporasi tadi. Oke, jadi perlu penyesuaian dan juga perlu sosialisasi, begitu Betul. ya Pak Rio ya. Nah, secara jangka panjang, tapi kalau kita lihat apakah benar investor itu jadinya memang lebih concern kepada legal certainty, kepastian hukum dibandingkan kemudahan ataupun relaksasi insentif yang biasa diberikan gitu. Betul, karena begini, legal certainty ini apabila tidak terjadi, akan terjadi yang namanya business interruption. Kalau terjadi business interruption, maka kan potensi bisnis, organisasi bisnis akan berhenti. Persoalan kepastian hukum atau sengketa hukum itu selalu menjadi cost, bukan menjadi modal. Pasti pada akhirnya investor akan berpikir cost and benefit. Ketika relaksasinya atau insentifnya lebih kecil daripada cost untuk remedial legal uncertainty-nya, tentu itu kan menjadi sesuatu yang tidak menarik. Betul, betul. Baik-baik, itu yang perlu dipertimbangkan begitu ya Pak Rio. Apalagi kalau kita lihat juga dalam praktiknya ini kan sering muncul ketidaksinkronan regulasi antara yang pusat dan juga yang daerah, dan ini kerap juga menjadi masalah. Seberapa penting sebetulnya harmonisasi ini bagi keberlanjutan investasi? Penting sekali, karena bagaimanapun kan investor ini adalah orang yang hendak menginvestasikan, yang tidak ingin terganggu atau terjadi legal interruption gitu ya, business interruption karena adanya legal uncertainty. Terlepas legal uncertainty-nya pemerintah pusat, pemerintah daerah begitu ya. Jadi memang perlu satu payung hukum yang kuat yang menjamin. Nah, keywordnya, kata-katanya adalah jaminan kepastian berusaha. Ini yang belum terjawab dari beberapa tahun belakangan ini. Harapannya ya KUHP baru bisa memberi jaminan kepastian berusaha. Oke, kemudian juga berbicara terkait dengan sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, kemudian hilirisasi dan teknologi. Ini kan juga cukup sangat bergantung dengan kepastian kontrak ya Pak Rio. Sebetulnya apa risiko terbesar jika aspek ini tidak dijaga secara konsisten? Kita akan kehilangan buyer. Karena di sektor-sektor tersebut, kita kan negara seller. Kita punya potensi ekonomi. Misalnya sektor kehutanan, sektor kelapa sawit. Kita ini negara penghasil. Kalau regulasinya kemudian atau tidak ada kepastian hukum, persoalannya ada dua. Akan mengganggu proses produksi kita di dalam negeri. Yang kedua, juga akan mengganggu proses kita dalam mengirim barang itu ke luar negeri. Misalnya tax levy, pungutan, fiskal dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya secara ekonomi, baik dari sektor hulu atau sektor hilir, ini kan kemudian menjadi terganggu dan akhirnya mengurangi potensi ekonomi kita. Saya selalu menyampaikan pada rekan-rekan bahwa dalam melihat satu aturan di dalam hukum investasi itu harus melihat economic analysis of law-nya. Artinya seberapa aturan ini bisa mendorong manfaat ekonomi impact-nya. Tapi kalau justru mengurangi
potensi ekonomi, maka aturan ini harus ditinjau kembali. Oke. Tapi kalau kita mungkin melihat untuk opportunity-nya, untuk peluang baru dari adanya aturan ini, dari ada perubahan aturan, kemudian ini apa yang bisa dimanfaatkan dari kepastian hukum dan juga aturan KUHP baru ini, Pak Rio? Yang bisa dimanfaatkan adalah satu, ini momentum yang tepat untuk konsolidasi internal perusahaan. Terutama perusahaan-perusahaan yang berstatus TBK. Yang kedua, potensinya adalah ada peluang-peluang, tapi ya nanti menunggu aturan lebih lanjut ya, karena beberapa pasal di KUH pidana menunggu peraturan pemerintah, begitu. Jadi sektor apa yang kemudian, nah ini kan pasti nanti akan diikuti dengan pembaharuan tadi daftar negatif investasi. Dari situ kita akan tahu sektor apa daftar negatif investasi itu isinya berapa persen PMA boleh berinvestasi, PMDN boleh berinvestasi. Nah, sehingga dari situ kita bisa mengakses potensi di sektor apa saja. Terutama di sektor yang belum padat gitu. Oke, Pak Rio, mungkin ini pertanyaan terakhir, jika dirangkum, apa pesan penting bagi investor dan juga pembuat kebijakan agar yang kita harapkan adalah Indonesia bisa terus kompetitif dan juga kredibel di mata investor global dan juga di tengah ketidakpastian ekonomi? Penyusunan regulasi itu harus berorientasi pada GCG. Artinya, jika penyusunan regulasi itu berorientasi pada GCG, maka akan mendorong kinerja ekonomi. Dengan terdorong kinerja ekonomi, maka aturan itu atau regulasi itu akan berkorelasi positif terhadap ekonomi makro atau mikro. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio selaku Business Law Expert, Bapak Rio Kristiawan telah bergabung bersama kami di siang ini dan juga berbagi pandangan dan juga analisisnya yang begitu komprehensif, dan dari perbincangan kita hari ini juga bisa disimpulkan bahwa regulasi bukan semata-mata pembatas, tapi juga melainkan instrumen penting dalam menjaga kepastian, stabilitas, dan juga keberlanjutan investasi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak Rio Kristiawan, Business Law Expert, telah bergabung bersama kami pada siang ini. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Rio. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Usai sudah kami menemani Anda dalam NTV Today. Rintangan yang kamu hadapi hari ini akan berubah menjadi kekuatan yang akan kamu miliki di masa depan. Nantikan NTV Today Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Ellen Gracia pamit undur diri, sampai jumpa.